Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori prioritas 2 dan 3, yakni rekan-rekan yang terdiri dari THK 2 dan rekan-rekan honorer sekolah negeri yang sudah di atas 3 tahun dalam Dapodik namun belum dinyatakan lolos tahap 1 dan 2. Nah, dalam keterangan Permenpan RB bahwa Bapak Ibu kan tidak lagi dites, akan tetapi hanya dilakukan penilaian. Nah, berikut kita akan lihat item penilaian bagi rekan-rekan guru yang masuk pada prioritas 2 dan 3 sebagai pengganti tanpa tes. Apa saja itemnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kami sudah memiliki cuplikan paparan yang disampaikan oleh Bapak Iwan Syahril. Nanti kita akan dengarkan juga langsung paparan dari beliau, yakni terkait mekanisme seleksi kesesuaian. Kesesuaian di sini maksudnya tidak tes lagi ya, hanya verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru sekolah negeri yang minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Pertama, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penilaian kesesuaian ini nanti hanya akan dilakukan jika memang masih ada sisa kuota dari rekan-rekan yang prioritas 1. Artinya, jika dalam prioritas 1, penempatan prioritas 1, yakni mereka yang sudah lolos passing grade itu sudah habis kuota, maka seleksi terhadap Bapak Ibu yang melalui kesesuaian ini tidak akan dilakukan. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi seleksi itu nanti dilakukan jika masih tersedia formasi bagi mereka yang sudah lolos passing grade. Nah, jika nanti memang ternyata ada formasi dan diprioritaskan bagi prioritas 2 dan 3, maka pada seleksi ini nanti dilakukan penilaian kesesuaian pada 4 dimensi. Apa saja? Yang pertama kita ketahui dalam Permen PAN-RB itu adanya penilaian kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik, yaitu mempertimbangkan linearitas, ya, linearitas Bapak Ibu antara bidang tugas dan mata pelajaran dengan melihat kualifikasi akademiknya, sarjananya apa. Kemudian kalau dia diploma, diplomanya apa. Kemudian dilihat serdiknya seperti apa. Nah, ini semua ada dalam Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini semua sudah ada dalam Dapodik. Kemudian penilaian kedua yang dilakukan adalah dengan menilai kompetensi teknis. Nah, di sini yang dinilai adalah kompetensi pertama profesional. Kemudian yang dinilai kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk membandingkan siapakah nanti dari guru-guru yang akan mendapatkan formasi sisa dari prioritas 1. Tentu saja prioritas 2 dulu ya Bapak Ibu, yakni rekan-rekan yang THK 2. Kemudian kinerja. Nah, ini penilaian kinerja yang dimaksud adalah orientasi pelayanan. Bagaimana Bapak Ibu ini melayani, bagaimana komitmen Bapak Ibu, bagaimana inisiatif kerjanya, dan bagaimana kerjasama Bapak Ibu. Ini diantara item-item penilaian ataupun verifikasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Nah, ini penting. Di sini disebutkan penilaian latar belakang itu adalah apakah Bapak Ibu ini pernah atau terlibat ya dalam kasus ya perundungan kah atau pelecehan kah. Nah, di sini ada juga kekerasan seksual. Apakah pernah menjadi tersangka tertentu walaupun hanya sifatnya kasus kecil. Kemudian apakah Bapak Ibu ini pernah terjaring penyalahgunaan narkoba, psikotropika atau nafzalah ya. Nah, pernah tidak di sini. Kemudian adakah Bapak Ibu ini terlibat dalam kasus-kasus intoleransi. Nah, ini dilihat secara detail oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tidak ada lagi tes kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, wawancara itu tidak ada. Namun di sini seleksi yang ketiga, yang terakhir adalah juga ada wawancara. Nah, wawancara ini adalah seleksi yang hanya untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas Bapak Ibu. Nah, di antara item-item yang dinilai pada seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 untuk prioritas 2. Kemudian untuk honor sekolah negeri yang minimal 3 tahun untuk prioritas 3 saat nanti akan menempati sisa formasi dari prioritas 1.
Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini nanti juga akan hanya mendapatkan sisa ya. Ya kita berharap memang mungkin masih ada sisa, tapi wallahu alam bisawab karena memang terdengar kabar prioritas 1 saja formasinya masih kurang. Nah, untuk jelasnya Bapak Ibu kita coba dengarkan sedikit cuplikan dari Pak Irwan Sahril terkait penjelasan mekanisme seleksi ini. Mekanisme yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Di sini, pertama, kita lakukan bagi guru yang lulus passing grade, jika masih tersedia formasi. Lalu seleksi di sini adalah pertama kita lihat apakah kualifikasinya linear apa tidak. Jadi ini perlu kita pertimbangkan kualifikasi yang diampu oleh guru tersebut. Misalnya kualifikasi akademik atau diploma 4 dan juga memiliki sertifikasi pendidik, kita lihat linear apa tidak dengan mata pelajaran yang dilakukan. Lalu kita juga mempertimbangkan dimensi untuk kompetensi yang dimiliki oleh gurunya secara baik itu profesional, pedagogik maupun sosial kepribadian, dan juga verifikasi kinerjanya. Apakah mereka indikatornya misalkan memberikan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan yang terpenting di sini, yang paling penting yang perlu ditekankan adalah background check atau pemeriksaan latar belakang. Kita harus melakukan verifikasi bahwa untuk menjadi guru jangan sampai terlibat hal-hal yang tentunya tidak mencerminkan sebagai profesi guru. Misalnya melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya, dan juga intoleransi. Jadi ini akan kita lakukan mekanisme untuk verifikasi hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah seleksi wawancara untuk mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Jadi ini nanti mekanismenya akan kita buat dengan cara yang lebih memudahkan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal dalam memastikan layanan kepada murid-murid kita itu tetap dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara big picture. Untuk kedepannya kita akan melakukan pengetatan dari segi mekanisme atau seleksi yang kita lakukan untuk guru-guru kita. Nah,